Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, terlebih dahulu kita bersama membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang profil dari keempat Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, di minggu ini, di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Setelah resmi dibaiat, para Khulafaur Rasyidin ini mulai mengatur siasat dan strategi pemerintahannya. Nah, mereka ini membuat kebijakan baru atau memperbarui suatu kebijakan yang sudah ada sebelumnya, sehingga menghasilkan beberapa prestasi bagi kemajuan Islam. Nah, di hari ini kita akan mempelajari tentang prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar sangat singkat. Beliau memimpin pemerintahan Islam selama 2 tahun. Walaupun waktu yang sangat singkat itu sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan agama dan pemerintahan, Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam antara lain adalah A. Memberantas kaum murtad. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah yang baru dan sistem yang ada saat itu. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak membayar zakat. Sebagian golongan yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah berhala. Khalifah Abu Bakar memandang gerakan itu sangat berbahaya karena hampir di seluruh jazirah Arab muncul gerakan tersebut. Nah, menghadapi keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar bersikap tegas. Di balik ketegasannya, Khalifah Abu Bakar tetap berpesan kepada para panglimanya untuk mengadakan pendekatan secara persuasif atau damai. Sebagian kaum murtad ada yang menerima ajakan damai dan kembali tunduk kepada hukum Islam. Namun ada juga yang tidak mau berdamai dan memilih berperang. Mereka dipimpin oleh orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai nabi. Nah, disitulah awal mula munculnya nabi-nabi palsu. Di antara orang yang mengaku sebagai nabi adalah bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah ini berasal dari Yamamah. Dari sinilah perang Yamamah yang melibatkan pasukan Muslim dan pasukan dari Musailamah Al-Kadzab ini pecah. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, meskipun mengakibatkan beberapa
beberapa penghafal Al-Quran wafat. Prestasi dari Abu Bakar yang kedua yaitu melakukan kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi itu adalah pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah yang wafat. Nah, situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Atas inisiatif dari Umar bin Khattab, Abu Bakar diberi saran agar mulai membukukan Al-Quran. Awalnya memang Abu Bakar ini tidak setuju dengan saran dari Umar dengan alasan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak pernah membukukannya. Akan tetapi atas penjelasan dari Umar, akhirnya pendirian Abu Bakar pun luluh. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Selanjutnya, setelah Khalifah Abu Bakar ini wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab yang juga merupakan salah satu istri dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Hafsah binti Umar. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Abu Bakar ini mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi sosial politik masyarakat pada saat itu dirasa sudah stabil. Penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima yang bernama Usamah bin Zaid bin Harisah ke Suriah. Sebenarnya pasukan ini itu telah dipersiapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena beliau wafat, tertundalah untuk sementara waktu dakwah tersebut hingga dilanjutkan di era Abu Bakar. Tidak berhenti di situ saja, umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar juga merambah ke Kekaisaran Persia dan Bizantium. Melalui perang Yarmuk yang cukup sulit, pasukan Islam akhirnya berhasil menaklukkan Bizantium dan juga menjadi awal runtuhnya kekaisaran itu. Pembahasan kita yang kedua pada hari ini yaitu tentang prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Setelah menerima wasiat dari Abu Bakar, Umar bin Khattab mulai memangku jabatan Khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab antara lain adalah yang pertama yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi perluasan dakwah Islam secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Pada waktu itu Suriah merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Oleh karena itu, Umar berusaha keras untuk memperluas wilayah dakwahnya sampai ke sana. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau yang dikenal dengan Bizantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, dan lain sebagainya. Saat itu Damaskus dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab yang kedua adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan.
Sehubungan dengan perluasan wilayah yang begitu cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang terutama di wilayah Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu yang pertama Provinsi Makkah, kemudian Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan yang terakhir adalah Mesir. Untuk mendukung administrasi pemerintahannya, Umar bin Khattab ini membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Khulafaur Rasyidin yang pertama kali memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintahan adalah Umar bin Khattab. Beliau juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan dengan lamanya memeluk agama Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran telah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah pemerintahan Islam pada saat itu. Prestasi ketiga dari Khalifah Umar bin Khattab yaitu penetapan kalender Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan karena hijrah adalah merupakan titik balik dari kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam. Yang pertama, periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah yang disebut dengan periode Mekah. Yang kedua, periode dakwah setelah beliau hijrah, dikenal sebagai periode Madinah. Nah, demikian pula pembagian surat-surat Al-Quran yang turun sebelum hijrah itu disebut dengan surat Makkiyah. Sedangkan yang turun setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dewan tersebut beranggotakan 6 orang sahabat yang pada saat itu dianggap sebagai paling tinggi tingkatannya. Keenam anggota dewan itu adalah yang pertama Utsman bin Affan, 2 Ali bin Abi Thalib, kemudian ketiga Tolhah bin Ubaidillah, 4 Zubair bin Awam, kelima Abdurrahman bin Auf, dan yang keenam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik anak-anak, jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini. Dicatat di buku tulis masing-masing. Cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.